Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga adik-adik di rumah senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran. Baik, kita bertemu kembali dalam mata kuliah metodologi keperawatan di kelas 3A ya. Untuk materi pada hari ini, saya akan menyampaikan mengenai perumusan masalah dan tinjauan pustaka. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti perkuliahan, adik-adik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi topik penelitian, ya. Kemudian yang kedua menjelaskan sumber penemuan masalah penelitian, kemudian yang ketiga mengidentifikasi masalah, yang keempat menjelaskan tipe masalah penelitian, yang kelima menjelaskan kriteria masalah, yang keenam menjelaskan karakteristik permasalahan, yang ketujuh menjelaskan hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan permasalahan, yang kedelapan adalah menjelaskan tinjauan pustaka atau survei literatur, ya. Kemudian yang ke-9, menjelaskan perumusan masalah. Nah, adapun referensi yang digunakan untuk materi pada hari ini, di sini ada Gunawan Joko 2017, Mahfud Irham 2008, Nur Salam 2015, Noto Atmojo 2012, Sugiono 2018, kemudian Suprajitno 2016, dan Tualeka 2019. Ya. Masalah adalah titik tolak dari setiap kegiatan penelitian, ya. Sebab bagi seorang peneliti, masalah merupakan undangan untuk melakukan penelitian. Ya, sedangkan penelitian sendiri merupakan bagian dari proses pemecahan masalah. Masalah penelitian merupakan masalah yang paling awal muncul pada saat seseorang akan melakukan penelitian. Jadi jelas sekali di sini pentingnya mengapa sih kita harus merumuskan masalah. Mengapa langkah yang pertama sebelum kita menentukan topik atau judul penelitian itu, mengapa kita harus menentukan permasalahan terlebih dahulu? Ya, di sini jadi jelas ya bahwa sebelum kita melakukan suatu penelitian, langkah yang paling tepat adalah kita merumuskan permasalahan terlebih dahulu agar kita tahu bahwa kita melakukan penelitian itu dikarenakan ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kita tidak perlu melakukan penelitian, ya. Karena dengan kita melakukan penelitian, harapannya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, khususnya adik-adik sebagai perawat berarti memberikan kontribusi bagi ilmu keperawatan. Nah, bahasan kita yang pertama adalah kita akan membahas mengenai topik penelitian, ya. Permasalahan atau topik riset dapat diperoleh dari observasi klinik, ya, karena adik-adik di sini sebagai perawat, ya. Adik-adik pada saat adik-adik melakukan praktik di lapangan, ya, untuk mencari topik riset ini, adik-adik dapat memperolehnya dari hasil observasi di klinik, baik itu misalkan di klinik, kemudian di rumah sakit, ya, dan sebagainya. Nah, contoh, ya, yang nomor 1, prosedur apa yang bisa diberikan dalam perawatan mulut pada klien kanker mulut atau klien dengan pemasangan endotrakeal. Ya, kemudian yang kedua, tindakan efektif apa yang dapat dilakukan untuk mengobati luka. Ya, kemudian yang nomor 3, tindakan keperawatan apa yang berhubungan dengan komunikasi klien dengan stroke. Ya, kemudian untuk yang pertanyaan keempat, apakah dampak kunjungan rumah dan pelaksanaannya setelah klien pulang dari rumah sakit. Ya, jadi sebelum kita menentukan topik penelitian, ini hanya sebagai contoh saja, namun adik-adik dapat mengambil untuk permasalahan yang lain, ya. Ini hanya sebagai contoh saja, ya, untuk menentukan topik. Kita harus menentukan dulu, bisa diperoleh dari observasi klinik dan ada beberapa pertanyaan, ya, yang bisa kita tanyakan, ya, untuk menemukan topik penelitian, ya. Salah satunya itu 4 contoh yang ada di slide ini. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita masuk ke dalam sumber penemuan masalah penelitian, ya. Untuk sumber masalah penelitian ini dari mana sih kita bisa mendapatkannya?
Yang pertama adalah bisa kita dapatkan dari pengalaman klinik ya, menurut Gunawan 2017. Dari pengalaman klinik ini sangat banyak sekali ya ilmu ya atau misalkan permasalahan yang bisa kita dapat untuk menentukan topik penelitian atau untuk membuat judul penelitian ya. Yang kedua, kita juga bisa mendapatkan dari literatur ya. Artinya untuk literatur di sini banyak ya, bisa dari sumber bacaan, bisa dari pertemuan ilmiah, dari jurnal ya, dari hasil penelitian orang lain, dari proceeding, artikel penelitian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ya, bisa juga dari ilmu sosial ya, atau ya berdasarkan dari lingkungan tempat tinggal kita ya, lingkungan di mana adik-adik berada. Karena adik-adik sebagai perawat misalkan tidak jauh ya dari keseharian adik-adik yang berkaitan dengan keperawatan, kira-kira itu permasalahannya, ada masalah apa sih yang banyak terjadi di lapangan atau di lingkungan sekitar kita yang memang itu merupakan masalah yang harus diteliti untuk mencari solusi ya. Kemudian yang keempat ya, kita juga bisa mendapatkan dari teori ya. Nah, sedangkan menurut UALEKA 2019 ya, selain dari Gunawan tadi, disampaikan juga bahwa kita juga bisa mendapat dari sumber bacaan. Sering-seringlah adik-adik membaca ya. Sumber bacaan ini bisa dari textbook, kemudian dari jurnal ya, kemudian dari hasil penelitian baik dari jurnal nasional maupun jurnal internasional ya, dari artikel penelitian, dari proceeding atau dari LR ya. Kemudian yang kedua bisa dari pertemuan ilmiah ya. Kemudian yang ketiga bisa kita melakukan pengamatan terhadap alam sekitar ya. Tentunya kalau pengamatan terhadap alam sekitar mungkin di sini lingkungan yang berhubungan dengan keperawatan ya. Yang keempat dari intuisi ya. Kemudian yang kelima bisa juga dari konsultasi dengan narasumber atau pakar di bidangnya. Kemudian yang keenam adalah pakar otoritas ya. Nah, yang intuisi di sini ya biasanya ini berhubungan dengan minat juga. Tentunya memang penelitian yang utama selain dari permasalahan yang ada, kita juga harus memiliki minat ya, minat yang baik untuk penelitian, karena penelitian jika tidak didasari dengan minat juga mungkin adik-adik melaksanakannya tidak secara ikhlas ya. Dan kita tahu kalau segala sesuatu dilaksanakan tidak sepenuh hati, maka hasilnya akan kurang baik. Nah, kemudian kita bahas yang ketiga mengenai identifikasi masalah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam identifikasi masalah, ya langkah penting yang pertama yang harus kita tahu adalah pengertian masalah. Ya, kita seringkali dari awal mendengar kata-kata masalah. Kalau mau meneliti, pokoknya harus ada masalah. Masalah itu sendiri apa sih? Ya, masalah adalah suatu kesenjangan atau gap antara harapan dengan kenyataan. Ya, antara apa yang diinginkan atau dituju dengan apa yang terjadi atau faktanya. Itu menurut Noto Atmojo 2012. Contoh ya, sesuai standar pelayanan kesehatan, pencegahan infeksi umum atau Universal Precaution Infection atau UP menjadi bagian penting dalam setiap tindakan keperawatan. Sehingga setiap perawat yang melakukan tindakan harus selalu menggunakan sarung tangan. Pada suatu waktu selama 5 hari berturut-turut, perawat tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan tindakan keperawatan. Ya. Nah, kesenjangan di sini atau yang menjadi masalah di sini artinya apa sih? Yaitu perawat tidak menggunakan sarung tangan. Ya, padahal kan harusnya perawat tersebut menggunakan sarung tangan ya. Ini untuk kesenjangan harusnya perawat menggunakan sarung tangan, namun faktanya ya dalam 5 hari tersebut perawat tidak menggunakan sarung tangan. Itu yang dimaksud dengan kesenjangan ya. Berarti itu masalah ya. Nah, untuk hal yang harus diperhatikan ya, hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi masalah ya. Di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah essential. Essential ini artinya pentingnya penelitian ini menduduki urutan yang paling utama ya di antara masalah yang ada. Ya, jadi essential ini artinya
penelitian yang akan kita lakukan ini benar-benar ini merupakan permasalahan yang paling utama atau permasalahan yang paling banyak saat ini, yang sedang banyak terjadi, ya. Kemudian yang kedua, urgent. Urgent di sini artinya nilai dalam bidang ilmunya sendiri, ya. Kemudian yang ketiga adalah bermanfaat. Nah, untuk bermanfaat di sini, ya, berarti memiliki kegunaan jika masalah dipecahkan. Ini untuk bermanfaat berhubungan dengan urgent. Ya, urgent di sini kan tadi adalah permasalahan dari keperawatan itu sendiri itu sangat mendesak untuk dipecahkan. Nah, bermanfaat ini berarti nyambung yang menjawab pertanyaan dari urgent tadi, memiliki kegunaan jika masalah ini dipecahkan. Ya. Nah, contoh identifikasi masalah. Jika peneliti sudah menjelaskan prevalensi kejadian tuberkulosis di Indonesia, ya, atau TB, dan di tempat penelitian serta penanganan apa yang telah dilakukan oleh petugas kesehatan, khususnya perawat, ya, maka sebagai peneliti harus menganalisis mengapa penanganan yang telah dilakukan belum bisa mengurangi masalah tuberkulosis saat ini. Apakah karena peran perawat yang kurang? Kemudian atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kejadian tuberkulosis tersebut, misalnya karena faktor lingkungan, kemudian karena faktor pengetahuan, kemudian karena faktor ketidakpatuhan ya dalam minum obat, kemudian faktor support dari keluarga dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu masalah berdasarkan permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tipe masalah penelitian ya. Menurut Tualeka 2019, untuk tipe masalah penelitian di sini ya, yang pertama adalah masalah untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena atau masalah deskriptif atau menggambarkan fenomena ya, atau menggambarkan mengetahui distribusi frekuensi. Itu namanya masalah deskriptif ya. Nah, berapa kemampuan akomodasi pengguna komputer di bagian administrasi rumah sakit A? Ya, jadi ini pertanyaan untuk masalah yang deskriptif karena jawaban dari hasil penelitiannya hanya memberikan gambaran persentase saja atau distribusi frekuensi. Nah, sedangkan tipe masalah yang kedua, masalah untuk membandingkan dua atau lebih fenomena atau disebut dengan masalah komparatif. Ya, contoh pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat perbedaan, karena ini komparatif ya, jadi apakah terdapat perbedaan kemampuan akomodasi mata pekerja terpapar, pekerja terpapar komputer dengan tidak terpapar komputer. Jadi di sini ada dua fenomena ya. Yang fenomena yang pertama adalah membedakan kemampuan akomodasi mata pekerja yang terpapar komputer dengan pekerja yang tidak terpapar dengan komputer. Nah, kemudian yang ketiga, tipe masalah untuk mencari hubungan antar fenomena atau masalah asosiatif atau korelatif. Ya, di sini contohnya adalah yang pertama hubungan simetris, ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan kausal, yang ketiga adalah hubungan interaktif, ya. Atau sama, pertanyaannya adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y, atau apakah ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, di sini ada contoh masalah dan pertanyaan penelitian keperawatan dari Nur Salam 2015 ya. Judul penelitiannya adalah untuk penelitiannya di sini mohon maaf, penelitian maternitas atau penelitian dasar. Untuk judul penelitiannya adalah pengaruh pendampingan suami terhadap percepatan pembukaan kala 1 persalinan. Ya, itu yang digunakan adalah kuasi eksperimental di Rumah Sakit Adi Husada. Penelitinya adalah Nur Salam M. Nurs ya, dan Sumiati Eskep. Kemudian didapatkan masalah dan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Masalahnya adalah keterlambatan pembukaan pada kala 1 sering ditemukan pada proses persalinan.
Percepatan kala 1 merupakan unsur utama dalam proses persalinan pada ibu in partu. Keterlambatan bagi pembukaan merupakan ancaman bagi nyawa ibu maupun bayinya. Wanita yang mengalami keterlambatan pembukaan pada kala 1 berdampak juga terhadap psikologisnya. Penyebab dari keterlambatan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang penting adalah kecemasan dan kurangnya rasa nyaman klien atau nyeri karena tidak didampingi oleh keluarganya, khususnya suaminya. Pendampingan saja ternyata tidak cukup, ya, tetapi peran suami saat mendampingi merupakan kunci sukses yang utama. Beberapa sumber telah menetapkan bahwa kehadiran suami berpengaruh terhadap percepatan kala 1. Tetapi di Indonesia belum pernah dilaksanakan penelitian bagaimana pendampingan yang efektif dapat mempercepat pembukaan persalinan pada kala 1. Nah, itu tadi masalahnya sangat lengkap sekali ya. Jadi di sini disampaikan permasalahannya, kemudian dampaknya, faktor penyebabnya, ya, dan disampaikan bahwa penelitian ini di Indonesia belum pernah dilakukan, ya. Penelitian-penelitian yang tadi disampaikan oleh Dr. Salam adalah penelitian di luar negeri, bahwa memang hasil penelitian di luar negeri itu kala 1 lebih cepat terjadi pada ibu yang psikisnya tenang dengan didampingi oleh suami. Ya, ada perbedaan antara yang didampingi dengan yang tidak didampingi. Ya, kalau yang tidak didampingi, ya ternyata karena ada masalah psikologis lebih lama proses persalinannya, khususnya untuk kala 1. Nah, sekarang untuk rumusan masalah atau pertanyaan masalah berdasarkan masalah di atas itu apa? Ya, adakah pengaruh, ya, jadi sesuai judul ya, adakah pengaruh pendampingan suami terhadap percepatan pembukaan pada kala 1? Oke, kita masuk ke dalam kriteria masalah menurut Mahfud 2008, ya. Yang pertama adalah orisinalitas. Jadi artinya penelitian ini masih jarang diteliti atau bahkan belum pernah diteliti. Ya, kemudian yang kedua, masalah itu sangat benar-benar urgent. Urgent tadi adalah mendesak ya untuk dipecahkan. Nah, kemudian yang ketiga, memenuhi kriteria jawaban atas pertanyaan secara teoritis. Pertanyaannya misalkan yang pertama, what? Ya, apa? Masalahnya itu apa sih? Kemudian yang kedua, di mana tempatnya terjadinya masalah itu? Di mana? Nah, kemudian yang ketiga, why? Mengapa bisa terjadi masalah tersebut? Yang keempat, when? Kapan? Ya, atau bila mana? Yang kelima, bagaimana atau how? Ya. Nah, kemudian yang keempat, ada relevansinya dengan kemanfaatan yang praktis. Artinya, ada relevansinya pada pemanfaat yang praktis itu pada tempat praktik, ya. Baik misalkan itu untuk rumah sakit, puskesmas, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, dana tersedia. Jelas ya, karena dalam melakukan penelitian itu kita pasti membutuhkan dana. Nah, sedangkan menurut Noto Atmojo 2012, kriteria masalah itu terdiri dari yang pertama, masalah tersebut harus baru atau keterbaruan atau novelty, ya. Kemudian yang kedua, aktual, ya. Aktual artinya masalah yang akan diteliti ini merupakan masalah yang memang benar-benar terjadi pada saat ini, ya. Nah, kemudian yang ketiga, praktis, ya. Untuk masalah yang praktis di sini berarti berhubungan dengan praktek, ya, praktek adik-adik berarti keperawatan, ya, praktis dalam hal permasalahan di keperawatan, ya. Kemudian yang keempat, memadai, ya. Yang kelima, sesuai dengan kemampuan peneliti. Nah, kalau misalkan adik-adik mampunya meneliti dengan survei, ya, atau tadi untuk melihat hubungan atau menggunakan pendekatan menggunakan cross sectional, ya, atau misalkan adik-adik mampunya eksperimen, ya, jangan melakukan penelitian yang di luar jangkauan adik-adik. Misal, ya, adik-adik tadi mampunya itu hanya meneliti dengan survei, misalkan, atau menganalisis hubungan, ya, menggunakan cross sectional. Nah, adik-adik mampunya itu, tetapi adik-adik memaksakan diri untuk melakukan penelitian eksperimen, ya. Nah, kemudian mampu juga, selain dalam hal kemampuan dari adik-adik sendiri, dari ilmu pengetahuan yang adik-adik miliki, ya,
mampu dalam hal waktu. Nah, adik-adik kan di sini penelitian, misalkan skripsi ya, skripsi diberi waktu selama 3 bulan. Jangan adik-adik melakukan penelitian menggunakan desain penelitian atau rancangan penelitian kohort ya, yang memerlukan waktunya misalkan selama 5 tahun atau 10 tahun. Ya, kemudian satu lagi, mampu dalam hal apa? Mampu dalam hal dana, dalam hal keuangan ya. Kalau kita misalkan mampunya hanya untuk penelitian survei saja, ya jangan melakukan penelitian menggunakan eksperimen yang membutuhkan dana atau biaya yang besar, ya seperti itu. Kemudian sesuai dengan kebijakan pemerintah, ya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah artinya kita melakukan penelitian ya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah untuk keperawatan ya, terutama yang ada saat ini yang memang diperbolehkan untuk diteliti. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada dukungan ya. Tadi ada dukungan di sini, maksudnya salah satunya adalah ada dukungan dana. Nah, kemudian kita masuk ke dalam karakteristik ya. Kita masuk ke dalam karakteristik permasalahan ya. Karakteristik permasalahan di sini yang pertama adalah kontribusi. Jadi artinya permasalahan tersebut harus bisa memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu keperawatan. Nah, yang kedua orisinalitas. Ya, artinya penelitian tersebut orisinal atau asli atau belum banyak diteliti oleh orang lain ya, tadi disampaikan, atau penelitian tersebut bahkan belum diteliti orang lain ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan permasalahan ya. Pernyataan permasalahan seperti contoh tadi di slide yang sebelumnya ya. Jadi permasalahannya dinyatakan secara tepat ya. Tadi dinyatakan permasalahannya secara teori bagaimana, ya kemudian faktanya di lapangan bagaimana, dampak dari permasalahan tersebut apa, faktor apa saja yang mempengaruhinya dan sebagainya. Ya, dinyatakan dalam bentuk pernyataan masalah. Nah, kemudian yang keempat, aspek kelayakan atau visibility ya. Jadi artinya untuk aspek kelayakan ini bahwa permasalahan yang akan diteliti itu memang layak untuk diteliti. Nah, untuk yang aspek kelayakan di sini ya, artinya permasalahan yang dari penelitian yang akan adik-adik lakukan itu layak ya. Layak itu artinya dapat dijawab ya, kemudian layak dari pertimbangan biaya dan juga waktu ya, kemudian tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh adik-adik ya. Tadi kalau misalkan adik-adik mampu menganalisis data hanya sampai bivariat ya, jangan melakukan penelitian multivariat yang memang tingkat kesulitannya lebih tinggi ya. Kemudian daya dukung fasilitas dan sumber dayanya cukup ya. Kemudian nah, menurut Nur Salam 2015, hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan permasalahan apa saja ya. Yang pertama adalah bisa dijalankan atau kita singkat dengan FINER. Mungkin adik-adik kalau singkatan ini akan lebih mudah mengingat ya. Ingat ya, hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan permasalahan ini singkatannya adalah FINER. Nah, untuk yang FINER ini, F-nya visible, artinya bisa dijalankan penelitian ini dengan berbagai pertimbangan, ya, yang sebelumnya sudah kita bahas, pertimbangannya apa saja, ya. Nah, kemudian yang kedua, interesting atau menarik. Ya, jadi tentunya ya sebelum adik-adik melakukan penelitian ya memang benar tadi permasalahan yang utama adalah harus ada masalah. Dari berbagai macam masalah tersebut ya interesting, menarik. Jadi harus adik-adik mempunyai minat atau ketertarikan terhadap permasalahan tersebut. Ya, karena tadi segala sesuatu yang dilaksanakan dengan minat atau ketertarikan insya Allah hasilnya akan sangat baik. Nah, kemudian yang ketiga, novel atau hal baru. Artinya permasalahan ini memang saat ini sedang terjadi ya dan lagi sedang banyak terjadi. Nah, ethical atau etika, jadi permasalahan ini sesuai dengan etika kesehatan, khususnya etika keperawatan. Ya, kemudian relevan, artinya permasalahan ini relevan dengan permasalahan keperawatan yang saat ini terjadi. Ya, nah di sini juga ada penjelasan dari Nur Salam ya. Untuk yang visible, tersedia subjek penelitian, kemudian tersedia dana, tersedia waktu, alat, dan keahlian. Ya, kemudian sebenarnya tadi juga sudah disampaikan ya, namun ini melengkapi saja. Ya, kemudian yang interesting, masalahnya menarik untuk diteliti atau minat ya si peneliti.
Yang ketiga, novel memantau atau mengonfirmasi penemuan terdahulu, kemudian melengkapi dan mengembangkan hasil penelitian terdahulu, menemukan sesuatu yang baru. Ya, kemudian etikal, jelas ya, tidak bertentangan dengan etika. Tadi disampaikan, sudah saya sampaikan, khususnya etika keperawatan. Kemudian relevan, bermanfaat bagi perkembangan iptek, dapat digunakan untuk meningkatkan asuhan keperawatan dan kebijakan kesehatan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Oke. Tinjauan pustaka atau survei literatur, ya, atau LR atau literatur review, ya, atau di sini beda ya. Kalau ini survei literatur, yaitu kepustakaan sangat penting dalam mendasari penelitian yang akan dilakukan. Kesimpulan dari tinjauan pustaka akan menjadi landasan teori dari penelitian itu. Kesimpulannya disebut kerangka teori atau kerangka pikir. Ya, jadi setelah adik-adik di bab 2 itu membuat tinjauan pustaka, ya, di dalam bab 2 ini adik-adik membuat tinjauan pustaka ini berdasarkan dari referensi, ya, dari teori-teori. Misalkan adik-adik tadi meneliti TBC, yaitu berarti teori tentang TBC dan faktor yang berhubungan dengan TBC. Kemudian hasil penelitian orang lain juga bisa dicantumkan di bab 2 di tinjauan pustaka ini. Kemudian berdasarkan teori faktor-faktor yang menjadi, misalkan contoh ya, faktor-faktor penyebab TBC tadi, maka dibuatlah kerangka pikir atau kerangka teori. Dirangkum dari teori yang ada di tinjauan pustaka tadi ya. Nah, kemudian tinjauan pustaka di sini dibagi dua, yaitu tinjauan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, tinjauan dari hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Artinya adalah jurnal atau hasil penelitian orang lain, ya, sesuai dengan tema penelitian, sesuai dengan topik penelitian kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perumusan masalah, ya. Nah, untuk yang perumusan masalah di sini, apa yang dimaksud dengan rumusan masalah? Adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, untuk syarat perumusan masalah apa saja? Yang pertama, merupakan pertanyaan. Yang kedua, harus jelas, singkat, dan bermakna. Yang ketiga, dirumuskan secara operasional atau jelas variabel dan cara mengukurnya. Yang keempat, jelas ruang lingkupnya atau mempermudah penarikan kesimpulan. Nah, rumusan masalah. Perumusan masalah, pertanyaan pemula peneliti muda, ya. Biasanya peneliti muda yang pertama kali ditanyakan adalah sebenarnya apa garis besar isi dari latar belakang masalah. Ya, yang kemudian dapat disimpulkan menjadi perumusan masalah. Jawabannya adalah garis besar isi dari latar belakang masalah adalah adanya kesenjangan antara kenyataan yang ada di tempat penelitian atau yang akan diteliti dengan bagaimana yang seharusnya, sesuai teori mengenai apa yang sedang akan diteliti itu. Nah, ada terminologi dasar dari perumusan masalah penelitian kesehatan, ya. Untuk yang pertama ada area of interest atau area atau bidang yang diminati. Ya, jadi untuk bidang yang diminati di sini peneliti harus bisa mengidentifikasi bidang yang diminati penelitian. Misalnya di keperawatan, ya, ada misalkan bidang ilmu keperawatan jiwa atau tadi keperawatan maternitas, ya, keperawatan anak dan sebagainya, tergantung dari minat adik-adik yang akan melakukan penelitian, ya. Kemudian yang kedua, konsep of interest, artinya konsep yang diminati adalah suatu konsep yang diminati di keperawatan, ya. Contohnya, setelah menentukan tadi bidang yang diamati, yang diminati, ya, maka peneliti menentukan konsep yang diminati untuk diteliti. Nah, misalnya di keperawatan medikal bedah, ya, peneliti tertarik dengan konsep stroke, ya, infeksi misalkan dan lain sebagainya. Nah, di keperawatan manajemen misalkan tertarik dengan konsep manajemen dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah target population atau target populasi. Kita harus bisa menentukan, ya, dalam penelitian ini kira-kira siapa target populasi kita, ya, target populasi yang akan kita teliti, ya. Misalkan tadi konsep ini, ya, adik-adik misalkan ingin meneliti mengenai konsep stroke, ya, yang diteliti di rumah sakit misal adalah pasien yang mengalami stroke, baik stroke ringan, stroke sedang, stroke berat,
ya. Kemudian yang keempat adalah fenomena of interest, artinya fenomena yang diminati, ya. Untuk fenomena yang diminati ini, kita yang pertama harus dilakukan adalah cari dulu fenomenanya, kemudian yang kedua identifikasi masalah, kemudian yang ketiga baru muncul judul penelitian, ya. Nah, misalnya begini, peneliti tadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pasien yang mengalami stroke, ya, maka peneliti harus menggambarkan situasi saat ini mengenai pasien stroke yang ada di rumah sakit tersebut, ya. Kemudian misalnya prevalensi kejadian stroke-nya berapa persen, ya. Nah, untuk yang prevalensi kejadian stroke ini, adik-adik ya sebaiknya mencari data dalam bentuk piramida terbalik, ya. Bentuk piramida terbalik di sini ya artinya data tersebut ya, data stroke dunia menurut WHO yaitu tahun yang terbaru ya, jangan tahun lama, penelitian 2020 minimal tahun 2000 misalkan 19, 2018 jangan menggunakan tahun 2000 ya. Nah, kemudian yang setelah dunia, yang kedua adalah data Asia. Data stroke di Asia prevalensinya berapa persen? Kemudian data Indonesia, di Indonesia prevalensi stroke ya berapa persen? Kemudian adik-adik bisa mencari misalkan di hasil Riskesdas, SDKI atau Profil Kesehatan Indonesia 2019 ya. Nah, kemudian dari mana lagi? Apalagi yang kita cari? Kemudian setelah Indonesia adalah data provinsi. Karena kita ada di Provinsi Banten, maka cari data yang ada di Provinsi Banten. Kemudian data mana lagi? Data kabupaten atau kota, tergantung adik-adik di mana melakukan penelitian. Apakah di kabupaten atau di kota. Dan yang terakhir adalah data stroke prevalensinya di tempat yang akan kita teliti. Misal di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Ya. Nah, untuk penyebabnya dan sebagainya adik-adik bisa mencari dari referensi ya atau dari hasil penelitian orang lain juga. Nah, kemudian untuk yang kelima ya, yang kelima adalah masalah ya. Untuk yang masalah penelitiannya tadi ya, contoh misalkan masalah penelitiannya adalah adanya tingginya kejadian pasien yang stroke ya. Kemudian problem statement artinya pernyataan masalah ya. Jadi dinyatakan seperti contoh yang sebelumnya sudah saya sampaikan untuk pernyataan masalah stroke ini bagaimana? Ya dampaknya apa dan sebagainya. Nah, kemudian purpose statement artinya pernyataan tujuan ya. Pernyataan tujuan di sini jadi dinyatakan dalam bentuk apa sih tujuan dari penelitian ini ya. Nah, untuk masalah penelitian, ya, untuk yang problem statement, ini ada contoh, ya, menurut Nota Atmaja 2012, apa yang dimaksud dengan pernyataan masalah? Pernyataan masalah adalah suatu pernyataan adanya masalah berisi tentang deskripsi fakta yang ada pada saat itu, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan masalah atau research question adalah suatu bentuk pertanyaan yang menghendaki jawaban dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi masalah penelitian ini ada dua, ada pertanyaan dan ada pernyataan, maaf, dan ada pertanyaan penelitian. Nah, baik, kita simpulkan. Masalah adalah suatu kesenjangan atau gap antara harapan dengan kenyataan, antara apa yang diinginkan atau yang dituju dengan apa yang terjadi atau faktanya, sedangkan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Ya, masalah riset keperawatan harus mengandung unsur FINER, yaitu feasible, interesting, novel, ethical, dan relevan. Nah, di sini ada tugas individu, adik-adik diharapkan membuat contoh rumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.